Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sedikit tentang filsafat. Ini sebenarnya filsafat dasar ya. Jadi, kalau misalkan kalian masuk kelas filsafat, kita akan belajar hal-hal mendasar seperti ini. Kita mulai dari kajian. Jadi, karena kita studi Islam, jadi tentu kaitannya dengan epistemologi. Jadi, dalam filsafat itu ada kajian-kajian dalam filsafat yang terbagi menjadi 3. Ada yang namanya epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Nah, apa itu? Epistemologi itu merupakan belajar ilmu kajian tentang ilmu di dalam filsafat. Nah, itu yang disebut dengan epistemologi. Misalkan ilmu-ilmu kajian-kajian tentang keilmuan, tentang strategi gitu. Nah, itu masuk di epistemologi. Yang kedua namanya aksiologi. Aksiologi ini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya etika, logika, dan estetika. Etika itu kaitannya dengan baik dan buruk. Jadi kalau misalkan duduk yang baik itu adalah duduk dengan kaki di bawah dan badan tegak misalkan. Nah, etika buruk misalkan duduk yang buruk adalah etikanya kaki dinaikkan ke atas meja. Nah, itu disebut dengan etika. Ada yang kedua namanya logika. Kita sebut dengan logika. Apa itu logika? Logika itu adalah pasti kaitannya dengan benar dan salah. Kalau misalkan air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu benar. Api itu panas, itu benar. Nah, yang salah misalkan api itu dingin, nah itu salah. Atau misalkan secara logika kursi gunanya untuk duduk, nah itu benar. Nah, itu yang disebut dengan logika, kaitannya pasti dengan benar dan salah. Estetika dengan keindahan. Contohnya misalkan tentang HP gitu. HP itu akan indah kalau ada bungkusnya. Misalkan lagi yang lain, manusia itu misalkan kalau telanjang, nah itu kan menakutkan. Nah, tapi kalau misalkan dikasih baju warna-warni, cantik, jadi itu estetikanya bagus dan jelek. Jadi kalau misalkan etika itu kaitannya dengan baik dan buruk, logika benar dan salah, estetika itu selalu kaitannya dengan bagus dan jelek. Contohnya ya, misalkan keilmuan dimulai dari etika. HP kalau misalkan digunakan untuk hal yang baik, maka itu akan menjadi baik. Nah, itu secara etikanya. Nah, secara logika, HP itu gunanya untuk menelpon, bukan untuk melempar. Nah, itu kan secara logikanya. Nah, secara estetika, HP kalau misalkan kita pakai masih dalam keadaan telanjang atau terbuka, terus kabelnya muncrat-muncrat kemana-mana, itu kan jadi kesannya akan jelek. Nah, beda halnya kalau misalkan di casingin, terus dikasih tempat yang bagus, nah itu akan estetikanya akan bagus. Yang ketiga, dalam kajian filsafat itu pasti akan belajar tentang ontologi. Ontologi ini kaitannya pasti dengan fisika dan metafisika. Fisika adalah sesuatu yang nampak, jadi itu fisik yang kelihatan. Metafisik adalah yang tidak kelihatan. Fisika itu seperti misalkan bangku kita lihat, rumah kita lihat. Nah, metafisik misalkan hal-hal yang tidak nampak, misalkan bangku yang tidak nampak. Dari bangku itu apa? Oh, misalkan ruh dalam bangku itu. Nah, itu kan tidak nampak. Atau misalkan kegunaan dari bangku itu untuk apa? Nah, itu yang disebut dengan metafisika. Sesuatu yang ada di balik yang ada, itu namanya metafisik. Nah, akan tetapi saat ini kita tidak akan mengkaji lebih dalam tentang kajian 3 tadi. Kita hanya fokus pada epistemologi karena kita kajiannya tentang studi. Nah, khususnya kita akan belajar tentang epistemologi Islam atau kajian keilmuan Islam. Nah,
Dalam kajian epistemologi Islam itu terbagi menjadi 3, ada bayani, burhani, dan irfani. Kalau bayani itu selalu kaitannya dengan teks. Misalkan kaitannya kalau bayani selalu ada kaitannya dengan teks seperti Al-Quran dan hadis. Jadi itu kajian dari bayani. Jadi metode pemikiran yang merujuk sumbernya atau sumber utamanya, landasan utamanya adalah teks Al-Quran dan hadis. Nah, tuh. Kalau burhani itu lebih kepada logika atau rasional. Sumber utama atau metode berpikir, cara berpikirnya itu secara logika dan rasional. Nah, kalau irfani itu intuisi, dau atau kaitannya dengan rasa. Nah, irfan ini biasanya banyak didalami oleh para sufi. Jadi mendalami keilmuan, suatu keilmuan itu dengan merasa, dengan merasakan. Dia tidak akan percaya kalau belum merasakan. Nah, biasanya proses-proses irfan ini dimulai dari takholli, yaitu pengosongan. Jadi kita kosongkan dulu. Perjalanan para sufi itu dimulai dari mengosongkan dari hal-hal yang buruk. Terus kemudian tahalli, setelah semua dikosongkan dari hal-hal yang buruk, kemudian tahalli, berhiaslah, dihiasi dengan sesuatu yang baik. Baru kemudian tajallislah, berhias dengan sesuatu yang baik, maka tersingkaplah tabir antara dia dan Tuhan. Nah, ini dia, maka irfani ini banyak didalami atau dilakukan kajiannya oleh kalangan sufisme. Nah, biasanya penganut irfan ini berada di kalangan Persia dan Majusi serta Kristen dan India. Jadi ada tiga daerah yang banyak mendalami tentang irfan ini. Itu saja mungkin tentang kajian epistemologi. Saya jelaskan singkat tentang bayani, burhani, irfani. Mungkin kalian akan dapat pembahasan ini di kelas filsafat nanti, tapi secara dasar itu dia kenapa kok ada epistemologi, dari mana asalnya. Jadi ternyata epistemologi itu merupakan bagian kajian dari filsafat, di mana kajian itu terbagi menjadi 3, epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Nah, itu kemudian, tapi kita karena studi Islam bahasannya khusus pada epistemologi. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di kelas selanjutnya.